Perkenalkan, nama saya David Martin Pardosi. Saya dari Prodi PAK Grup A. Pada saat hari ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan yang saya ketahui tentang pengenalan kitab Efesus dan kitab Kolose. Kitab Efesus ditulis oleh Paulus sendiri ketika ia berada di dalam penjara, di mana keadaan masyarakat Efesus pada saat itu masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani, di mana mereka mempercayai dan meyakini yang disebut dengan Dewi Artemis, yang artinya dewa kesuburan. Selain itu, jemaat Efesus juga menyembah dan tunduk kepada kaisar pada saat itu. Keadaan tersebutlah yang membuat hati Paulus tergerak dan mengirimkan surat dari Tarsus kepada jemaat Efesus dengan tujuan menekankan rencana Tuhan agar semesta alam atau yang ada di dunia ini, baik yang ada di surga, bersatu di dalam Kristus dan menjadikan Dia kepala. Kitab Efesus juga merupakan seruan terhadap seluruh umat Tuhan untuk menghayati rencana Tuhan, di mana Tuhan ingin mempersatukan seluruh umatnya melalui Kristus Yesus. Kitab Efesus terdiri dari 6 pasal. Pasal yang pertama terdiri dari 23 ayat yang menceritakan tentang kekayaan orang-orang terpilih dan pengertian kemuliaan Kristus. Pasal yang kedua terdiri dari 22 ayat yang menceritakan semua orang-orang percaya ada di dalam kasih karunia dan disatukan oleh Kristus. Pasal yang ketiga terdiri dari 21 ayat yang berisikan tentang panggilan terhadap orang-orang yang bukan Yahudi dan doa Paulus kepada jemaat Efesus. Pasal yang keempat terdiri dari 33 ayat yang berisikan tentang kesatuan jemaat, karunia yang berbeda-beda, dan maksud dari manusia baru. Pasal yang kelima terdiri dari 33 ayat yang berisikan tentang perilaku hidup anak-anak terang dan kasih karunia Kristus adalah dasar hidup suami istri. Pasal yang keenam terdiri dari 21 ayat yang berisikan tentang ketaatan dan kasih kepada Kristus serta peralatan-peralatan rohani. Kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus yang berisikan perjalanan Paulus melawan para pengajar-pengajar palsu, di mana kota Kolose ini dipenuhi oleh ajaran-ajaran palsu, yang dimana pengajar-pengajar palsu ini mengajarkan untuk mengenal Tuhan dan menerima keselamatan harus menyembah para roh-roh yang menguasai alam semesta. Mendengar kabar tersebut, Paulus pun tidak tinggal diam, di mana ia mengirimkan surat kepada jemaat Kolose yang mengemukakan ajaran-ajaran Kristen yang benar dan menantang ajaran-ajaran yang salah, di mana Paulus mengajarkan dan menekankan bahwa keselamatan itu hanya diterima dari Yesus, bukan dari orang lain, bukan dari ajaran-ajaran lain, karena Tuhan menciptakan dunia ini dan Tuhan juga yang menyelamatkan dunia ini melalui Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.